Belakang kita ini ada desa aneh. Hanya 3 rumah dan satu-satunya jalan akses adalah jembatan bambu. Nah, itu namanya napa dusun apa nih sing terus teng media-media itu terkenal mojo. Napa mojo kencot? Mojo koncot. Oh, mojo koncot. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, di belakang kita ini ada desa aneh. Hanya 3 rumah dan satu-satunya jalan akses adalah jembatan bambu. Hari gini masih ada yang begini, kita sangat penasaran ya. Coba kita telusuri bersama-sama. Desa yang sangat misterius ini memang akhir-akhir ini menghiasi media sosial sebagai desa yang viral karena penduduknya tinggal 3 rumah saja. Dan diduga di salah satu kemudian pekarangan warga ada situs yang bersejarah. Bahkan sungai ini pada musim kemarau sangat-sangat dangkal, tetapi pada musim penghujan bisa penuh sampai kemudian memenuhi tebing dan jurang-jurang ini. Konon katanya ada gua pertapaan yang masih difungsikan hingga era modern ini, dan salah satu pertapa terakhir sudah mangkat ya, sehingga kemudian di lokasi ini tentu masih memiliki nilai-nilai magis dan sakral. Setelah jembatan bambu, kita akan dihadapi oleh batu raksasa ya. Yang konon katanya ini adalah batu yang perwujudan dari kepala ular naga raksasa ya. Nah, di sini karena ini ada kepalanya dan ini ada moncongnya serta ada matanya ya. Dan sampai saat ini batu ini juga masih disakralkan oleh sebagian masyarakat. Jadi untuk menuju perkampungan ini harus melewati hutan bambu. Agak merinding ya teman-teman. Jadi kita akan mendapati suasana yang sunyi dan sangat sepi sekali. Apalagi pohon-pohon bambu ini dibiarkan ya patah-patah sehingga menambah suasana yang sangat-sangat mengerikan. Assalamualaikum. Nun sewu Pak, Bu. Loh banyak Pak mangganya jatuh-jatuh. Ngampun teneh ya. Kali Bapak sinten nih Pak? Kolik. Pak Kolik. Asli mriki Pak nggih. Nah, itu namanya napa dusun apa nih sing terus teng media-media itu terkenal mojo. Napa mojo kencot? Mojo koncot. Oh, mojo koncot. Mungkin artinya nih apa sih Pak? Mojo koncot nih Pak. Mungkin pernah. Tapi asli sejak dulu memang Bapak Kolik di sini Pak ya, rumahnya Pak ya. Itu loh Pak, katanya ada semacam tinggalan bersejarah atau kayak balok-balok batu candi ngoten loh di pekarangan di antara rumah gitu loh Pak. Yang apa mungkin dulu peninggalan Majapahit gitu Pak. Benar apa Pak di sini? Kayak apa ya? Kayak situs gitu Pak. Situs sejarah ngoten. Oh, perigo ta Pak?
Sakit diantarakan Pak. Sekedap mawon. Nggih Pak. Oh, cantik kali ki ambek. Oh, ngoten. Oh, niki nggih Pak. Teklot tumut sopan nggih Pak ya. Jadi teman-teman di sini sebenarnya ada situs yang sangat bersejarah ya. Semacam makam leluhur Pak ya. Punden dari dusun ini Pak ya. Oh ya, makam leluhur. Coba kita sowan dulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kacang, sekaring mayang. Jadi ternyata di Desa Mojo Kencut, Mojo Koncot ini ya. Jadi nama yang sangat unik dan sangat menarik. Ternyata ada beberapa jejak artefaktual diduga era kerajaan Majapahit ya. Dari segi namanya, nama Mojo ini tentunya memiliki makna. Desa ini memiliki sejarah di era kerajaan Majapahit. Jadi di sini ada semacam makam leluhur dari desa ini yang ternyata ada semacam balok-balok batu candi dan ini ada simbol semacam kalacakra ya. Kalacakra. Nah, kalacakra ini simbol kalacakra. Jadi semacam perputaran roda dharma pada masa kerajaan Majapahit, di mana filosofinya memang setiap kehidupan ini terus berputar, setiap zaman ini mengalami perputaran, sehingga kemudian salah satu makna kalacakra. Selain itu juga cakra merupakan senjata dari Dewa Wisnu yang berhasil memangkas kepala Kala, yang di situ kemudian kalah Rahu gitu ya, yang akhirnya kemudian dari cerita inilah kemudian muncul bahwasanya ketika terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari itu pada masa lalu, pada masa kuno ya, ketika berlandaskan pada sendi-sendi tradisi Hindu-Buddha, itu adalah diceritakan bahwasanya matahari atau bulan karena dendam, karena melaporkan atas kejadian kalah itu meminum ikut serta dalam pesta meminum air amerta setelah pengadukan Samudra Mantana, akhirnya kemudian dari Dewa Chandra dan Dewa Surya inilah kemudian Kala ini kemudian dilaporkan ke Dewa Wisnu, sehingga Dewa Wisnu dengan senjata cakra berhasil memenggal kepala Kala, sehingga kepalanya abadi namun tubuhnya musnah. Kepalanya yang abadi inilah sewaktu-waktu bisa menguntal bulan atau menguntal matahari, sehingga kemudian dari lehernya yang terputus keluar lagi. Inilah kemudian pandangan tradisi Hindu-Buddha pada masa dalam memanai peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Sedangkan di sampingnya ya, kita akan bisa melihat bahwasanya di sini adalah batu yang sangat unik dan sangat menarik. Milik menhir namun juga mirip dengan dorpel atau ambang pintu ya, karena ada dua lubang di sini, tapi yang lubang satunya ternyata tembus gitu ya, sehingga kemudian memiliki makna yang cukup unik juga. Kemungkinan memang di dalam tanah ini masih penuh dengan jejak-jejak artefaktual ya, yang sangat menarik dan sangat luar biasa sekali, dan keadaan rumah dan di sekitarnya memang dikelilingi oleh tanaman bambu ya, keliling kemungkinan pada masa lalu. Saat ini memang dari keliling bambu. Tadi ada pohon juwet raksasa di sana ya, ada pohon juwet raksasa, dan kita akan bisa melihat bahwa di sini cuma ada 1, 2, 3 rumah saja atau 3 kepala keluarga, dan memang ini sesuatu yang unik. Jadi kita sempat tadi berdialog dengan Pak Kolik, salah satu warga Desa Mojo Kencot ini ya, Mojo Koncot ya, Mojo Koncot lah itu. Nah ini anaknya ini. Umur pinten nih Pak? Umur kajingnya kali tahun. Mantun ini panen mangga nih Pak ya. Itu SD. Umur pinten nih? Umur berapa Pak Kolik? Tahun. Oh 3 tahun Bu nggih. Karena tahun setengah Dek. Oh sudah masuk 3 tahun. Namanya siapa Dek? Fauzan. Muhammad Fauzan. Oh iya. Luar biasa Pak Kolik ya. Sudah berapa tahun Pak Kolik tinggal di sini Pak? Nggih seumuran. Seumuran kayak lahir procot nggih di sini Pak ya? 73. Oh 73 kelahirannya Pak Kolik. 73. Kelahirannya Pak Kolik 73 dan hidup di sini Pak ya. Memang sejak dulu itu di sini rumahnya cuma 3 ini Pak ya? Sejak dulu. Banyak dulu. Kalau waktu tahun 73 atau ketika Pak Kolik masih kecil itu kira-kira berapa rumah Pak di sini? Ada
9 rumah. 9 rumah berjajar sampai sana Pak ya. Iya. Terus kemudian kenapa kok lama-lama habis ini Pak? Mencari pekerjaan di luar desa ini atau mungkin karena Enggak ada akses jalan? enggak. Oh, karena nggak ada akses jalannya, cuma hanya jembatan bambu tadi. Iya. Apa? Yes, ya semoga-moga sehat dan sukses selalu Pak Koleng ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi luar biasa teman-teman ya. Di sini menurut cerita Pak Kolek yang asli sejak kecil, sejak lahir memang di desa ini, dan dahulu sekitar tahun 80-an atau 70-an ada 9 rumah di sini. Tapi kemudian saat ini semakin habis, tinggal 3 rumah atau tinggal kepala keluarga saja karena semata-mata karena tidak ada akses jalannya. Dan ini sejauh ini sampai di era ini, sampai di tahun 2025 ini tentunya mungkin di mana ya, kenapa sampai akses jalan, padahal pemerintah daerah saat ini itu benar-benar membangun dan memperhatikan segala bentuk jalan dan jembatan dengan jembatan yang sangat modern dan semuanya dicor. Namun ternyata masih ada kehidupan masyarakat desa yang kita ketahui saat ini. Jadi kita juga miris ya, semoga kemudian pemerintah desa setempat segera melaporkan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti membangun jembatan yang sudah seharusnya, yang proporsional, yang modern, yang tentunya kendaraan bermotor untuk mengangkut pertanian hasil-hasil yang ada di lokasi ini, termasuk akses warga bisa lalu lalang ya, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Semoga bermanfaat.